saya mau tanya kabar dulu deh ya, udah lama nggak berjumpa nih. Dari angkatan 1, apa sudah ada yang hadir? Mungkin kalau ada suaranya. Ya, angkatan 21 hadir, Pak. Oh, siap, Pak Usman. Iya, oke teman-teman. Jadi malam hari ini pembahasannya menarik banget ya teman-teman, tentang English course juga lah. Intinya kita belajar bahasa Inggris tentunya nanti bersama Miss Ara. Dan untuk teman-teman yang angkatan 21 luar biasa banget karena udah ada beberapa yang komunikasi dengan saya ya untuk korespondensi bersama buyer ternyata. Tadi sore saya ada ini juga, saya lupa namanya tadi siapa. Ya, jadi ada permintaan buah durian ya. Nah, jadi ini udah mulai bergerak semua nih kayaknya teman-teman dari angkatan 21, padahal pelatihannya belum selesai. Dan ini senang banget saya karena belum selesai pun udah mulai ada sinyal-sinyal buyer ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga menyusul. Nah, tentunya teman-teman di ekspor ini salah satu yang terpenting adalah dokumen. Tentunya dalam dokumen tersebut ada bahasa Inggris. Walaupun nanti akan didampingin oleh Belantika, ya teman-teman tetap harus belajar pelan-pelan ya. Dengan harapan suatu saat nanti teman-teman bisa menguasai secara full, sehingga nantinya teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin masih baru belajar. Nah, teman-teman, malam hari ini tentunya kita cukup panjang, jadi santai aja ya sambil ngopi. Nah, ini teman-teman yang dari beberapa wilayah lain kan beda waktu nih. Saya mau nyapa nih, ada Bang Rizky nih, Bang Rizky Irawan. Halo Bang Rizky, dengar nggak suara saya Bang? Halo Bang, dengar Bang? Halo. Nah, dari daerah mana Bang? Dari Jambi Bang. Oh, Jambi. Iya. Iya. Oke, dari Jambi ya. Jambinya di mana Bang? Di Andil Bang, di kota. Oh, udah pernah ke kantor belum? Belum Bang. Wah, wajib main ke kantor. Kita handil juga nih, dekat ya. Oke. Iya, di mana Bang? Belakang asrama haji. Mungkin nanti Bang Rizky bisa japri saya. Nanti saya share log ya. Nah, untuk teman-teman yang ada di wilayah Jambi boleh main-main ke kantor kita ya. Oke, mari Bang Rizky, selamat ikuti pembelajaran. Nah, dan juga teman-teman, ini saya lagi merancang satu program baru dari Belantika ya. Jadi ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Mungkin teman-teman lihat beberapa kali story saya tentang TikTok ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang japri saya langsung, Bang ini beneran nggak Bang? Nah, jadi waktu mungkin sekitar 5 hari yang lalu saya baru mulai dengan akun baru, yaitu mau bergerak di bidang TikTok affiliate teman-teman. Nah, karena terlalu banyak yang FYP di TikTok saya ya, orang-orang yang bisa beli rumah, beli mobil, dan lain-lain dari hasil TikTok affiliate. Enggak, ini saya pelajarin, kemudian kayaknya ini bisa, saya terapkan saya bilang. Kayaknya saya terapkan, saya coba dengan waktu 5 hari, itu luar biasa teman-teman. Ya, per harinya itu omset tidak lepas dari 1 juta, dan itu penghasilannya ya bersihnya 10-20% ya. Nah, itu adalah penghasilan pasif income. Jadi dari satu video itu bisa menghasilkan berhari-hari ya. Nah, jadi ini yang akan saya share kepada teman-teman secara gratis tentunya. Nah, kepada teman-teman, saya lagi merancang materinya, nanti saya akan ajarkan kepada teman-teman, mana tahu ya itu bisa membantu yang hari ini teman-teman ada mungkin yang belum kerja ya, yang sambil kuliah bisa diterapkan, atau yang sudah kerja bisa menjadi penghasilan tambahan. Karena luar biasa banget teman-teman. Per hari kita bisa bersih 100.000 aja, sebulan udah 3 juta ya, dari cuma hasil kita buat video-video doang. Tentunya dengan strategi dan pola terbaik ya. Gitu. Saya selama 5 hari, hari pertama langsung pecah telur. Nah, jadi ada tips dan trik yang saya gunakan memang dari segi marketing dan sebagainya. Dan itu nanti akan saya share di luar ekspor ya. Tentunya secara gratis untuk teman-teman yang ada di Belantika. Semua fasilitas nanti yang akan, ya mana tahu ada program baru nantinya silahkan diikutin ya. Kalau yang gratis ikut aja. Nah, ini sayang banget nih, saya hanya 24 orang nih yang hadir di Zoom ini. Padahal ini penting banget ya. Seharusnya harus lebih dari 100 orang sebenarnya yang ikut ya. Karena materi yang disampaikan ini penting banget, apalagi pembelajaran tentang bahasa Inggris ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang hadir, terima kasih.
Selamat belajar. Saya yakin teman-teman yang meluangkan waktunya akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Karena sesuatu hal yang kita lakukan walaupun itu sedikit berbeda, pasti yakinlah kita akan mendapatkan hasil juga yang berbeda. Nah, untuk teman-teman dari angkatan 1 sampai angkatan 21 yang mungkin yang udah angkatan lama, yang semangatnya mulai turun, ayo di-refresh lagi karena ekspor ini kita nggak ada yang tahu kapan waktunya kita closing. Kita nggak akan ada yang tahu. Tapi kita bisa dikatakan gagal ketika kita sudah nyerah. Kalau selama kita terus berusaha, tidak ada kata-kata gagal. Ya, misalkan belum deal, coba lagi. Belum deal, coba lagi. Tidak ada dapat bayar, promosi lagi gitu. Sehingga ada di satu titik, yakin dan percayalah teman-teman, ada satu titik yang nanti bisa menghasilkan. Ya, walaupun kita nggak tahu nanti di produk apa atau di bidang apa. Itu aja dari saya, kata pengantar di malam hari ini. Zoom ini akan dikawal sama Miss Ara, jadi silakan belajar dan ya enjoy aja teman-teman. Waktu dan tempat kepada Miss Ara, saya persilakan. Oke, thank you Mas Suhendi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everyone. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. How are you today? Apa kabarnya teman-teman? I'm fine. Baik, I'm fine. Oke. Ibu Rita, what are you doing? Lagi apa ini, Bu? Lagi santai. Lagi santai. Oke. How do you doing? How are you doing? How are you doing? Atau what are you doing bisa juga. I'm just chilling, sir. I'm just chilling. Why? You are Why? okay. You are just chilling, Mr. Usman. Sorry, can you repeat? Sorry. You are chilling right now, Mr. Usman. Oke, baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Mungkin yang kemarin sudah ikut kelas pertama, ini adalah kelas keduanya. Tapi untuk teman-teman yang baru masuk di angkatan 21, ini kelas pertamanya. Gimana nih teman-teman? Dengan kelas kemarin mungkin yang udah pernah ikut, apa masih tetap semangat? Mungkin bisa raise hand yang dari udah ikut dari kelas pertama. Oke, baik. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa, untuk memudahkan kita berkomunikasi, silahkan ubah namanya dulu, terus asal sama angkatannya. Biar saya nanti kalau panggil nama teman-teman nggak susah. Oke. Contohnya nih kayak siapa ya? Mas Robi Pratama dari Bengkulu, terus ada Mas Syahrul dari Aceh, ada Mas Kristiono dari Jawa Tengah. Oke, silahkan teman-teman diubah dulu namanya, terus asal, terus angkatan. Biar kita nggak susah untuk berinteraksi nantinya. Sebelum saya nanti sampaikan materinya. Oke, terima kasih. Thank you everyone. Oke, baik teman-teman, sembari kita nunggu teman-teman yang lain untuk join ke dalam kelas saya, terus sambil nunggu teman-teman juga ganti namanya, kita mulai kelasnya. Gimana teman-teman? Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, you are ready. Perfect. Okay, let me share the screen first. Oke, teman-teman. Oke, baik. Sudah kelihatan screen-nya? Yes. Oke, Yes. baik. Oke, good. Yes. Oke, Yes. baik. Oke, teman-teman. Mungkin kalau yang bisa on cam, nggak apa-apa on cam aja, biar saya bisa lihat juga wajahnya. Tapi kalau yang nggak bisa, nggak masalah. Yang penting nanti interaksinya jangan dilewatkan, oke? Kita masuk kelas kedua nih hari ini, English for Business by Blantika Academy. Nah, mungkin kalau ada yang
Oke, kalau ada teman-teman yang udah pernah ikut kemarin di kelas pertama, boleh aktifkan mikrofonnya atau raise hand aja nggak apa-apa. Ada yang udah pernah ikut kemarin? Kayaknya banyak deh kemarin, ada berapa 30 atau 40 orang tuh yang kemarin sudah ikut. Oke. Mungkin kalau masih belum bisa. Oh, ada Ibu Ayu. Ibu Ayu dari Semarang kemarin ikut, Bu. Coba aktifkan itunya, mikrofonnya. Ya, Ibu Ayu kemarin ikut kelas pertama. Iya. Oke, kemarin kita bahas apa, Bu, ya, di kelas pertama? Kemarin kita bahas tentang perkenalan. Oke, good. Ibu masih ingat kita bahas tentang perkenalan. Jadi teman-teman yang baru masuk di kelas ini, jadi sebenarnya kita udah pernah ada kelas di minggu kemarin dan itu tentang perkenalan. Oke, next. Kapan? Saya nggak tahu. Sebelum Mas Usman ini masuk, karena itu masih di angkatan sebelumnya. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lihat saya ataupun sudah lihat saya tapi nggak tahu nih personal information tentang saya, ini saya kasih dulu nih. Oke, mungkin teman-teman untuk mikrofonnya selama saya menyajikan materi boleh dinonaktifkan dulu. Oke, ini ada foto saya, terus ada personal information tentang saya nih. Nama saya itu Cemara Gita, tapi biasanya dipanggil Ara. Oke. Lanjut untuk tempat tinggal, address, saya itu lahir, besar, dan sekolah selama ini di Jambi. Jadi teman-teman mungkin yang asalnya dari Jambi, salam kenal dari Jambi juga. Terus dari luar kota ataupun luar pulau, salam kenal dari Jambi. Lanjut lagi untuk education, untuk pendidikan, saya itu masih berkuliah, masih menempuh pendidikan di universitas. Sekarang saya ada di Universitas Jambi dan mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan fokusnya ke bahasa Inggris. Jadi basically saya memang guru bahasa Inggris dan saya masuk ke Universitas Jambi itu tahun 2019. Jadi ini adalah tahun keempat saya. Saya udah di semester 8. Oke, mungkin itu aja personal information tentang saya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman mungkin? Tentang personal information-nya? Do you have married already? I'm sorry, what, Mr. Usman? Do you have married? Kira-kira gimana? Saya belum menikah ya, saya masih single. Oke, lanjut lagi deh. Oke. Next slide. So sorry. Oke, kalau ada teman-teman yang sudah lihat ininya, posternya, atau pemberitahuan broadcast-nya tadi pasti udah tahu hari ini kita akan belajar soal apa? Bisa bunyikan aja mikrofonnya, bisa aktifkan aja. English class, simple present tense. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai simple Present tense. Simple present tense. Oke, good. Tapi sebelum saya masuk ke simple present tense, saya mau jelasin yang lain dulu nih. Nah, kalau kita mau ngomong, kalau kita mau nulis, pasti kita akan mengucapkan dalam bentuk kalimat. Betul nggak, Bang Usman? Kalau kita mau ngomong, kita mau nulis, kita pasti ngucapinnya dalam bentuk kalimat kan? Atau nulisnya dalam bentuk kalimat, benar? Iya, benar. Oke, jadi kalimat itu bahasa Inggrisnya adalah sentence. Kalimat itu bahasa Inggrisnya Sentence. Sentence. Oke. Good. Lanjut lagi. Oke, sentence. Jadi kalimat itu ada beberapa jenis, ada beberapa bentuk. Yang pertama ada kalimat verbal. Kalimat verbal yaitu kalimat yang mengandung kata kerja. Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja.
Nah, yang kedua itu ada kalimat nominal atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Kerja. Oke, lanjut lagi ada kalimat aktif. Kalimat aktif ini apa? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Kalau kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai sesuatu pekerjaan. Coba kita lihat contohnya nih. Coba saya minta Mas Usman baca bagian yang verbal tuh dalam kotak, dalam tabel. Kamu pergi ke Bandung setiap bulan. Kamu pergi ke Bandung setiap Bulan. bulan. Nah, kalau verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata Kerja. kerja. Nah, dari kalimat kamu pergi ke Bandung setiap bulan itu kata kerjanya yang mana coba teman-teman? Coba Pergi. hidupin mikrofonnya. Pergi. Yang lain coba hidupin mikrofonnya. Kata kerja dari kamu. Oke, yang lain pergi. Yang lain pergi. Oke, jadi ingat-ingat kalimat itu ada yang verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, kalau di sini contohnya kamu pergi ke Bandung setiap bulan, pergi itu adalah kata kerja. Kata kerja. Good. Lanjut lagi ke nominal. Nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata. Kalau nominal adalah tidak mengandung Kata kerja. kata kerja. Nah, coba kita lihat di kata dia adalah orang yang baik. Apakah ada kata kerja di situ? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. So that's why this sentence is called by nominal sentence. Oleh karena itu kalimat ini disebut dengan nominal sentence. Lanjut lagi kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Coba kita baca sama-sama. Kalimatnya adalah mereka membuat profil perusahaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan kalimat aktif, coba teman-teman lihat di sini. Mereka ini sebagai apa? Subjek. Sebagai subjek. Subjek. Oke, mereka sebagai subjek dan mereka ini yang membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Makanya kalimat mereka membuat profil perusahaan disebut sebagai kalimat aktif. Sudah paham teman-teman? Paham. Oke, lanjut lagi ke pasif. Kalau kalimat pasif itu kuncinya gampang. Ada kata di plus kata kerja. Contohnya di sini profil perusahaan dibuat oleh mereka. Profil perusahaan dibuat oleh mereka. Kalau pasif ada kata di sebelum kata kerjanya. Contohnya di sini dari membuat menjadi dibuat. Oke. Nah, dari mereka membuat profil perusahaannya kita taruh di depan terus dibuat oleh mereka. Paham teman-teman perbedaan setiap kalimat? Belum. Oke, Bu Rita nggak pahamnya di mana, Bu? Kata-katanya. Nah, coba sambil jalan Ibu nanti lihat lagi Bu ya. Ini kita lihat lagi kalimat yang lebih sederhana lagi Bu. Oke, jadi dalam sebuah kalimat kalau tadi sudah dibagi-bagi kalimat itu ada yang verbal, ada yang nominal, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, kalimat itu ada susunannya kan? Kita kalau mau ngomong pasti ada susunannya dari apa dulu, terus selanjutnya apa. Nah, susunan dari kalimat itu yang pertama ada subjek, oke, mungkin bisa lagi belajar. Oke, saya lanjut. Untuk kalimat itu ada dari subjek. Terus selanjutnya apa lagi? Oke, teman-teman mungkin bisa di-mute dulu suaranya biar kedengaran. Setelah subjek ada apa lagi? Nah, kalau saya tanya baru dihidupin mic-nya. Ada subjek, terus ada verb atau kata Kata kerja. Good. Lanjut lagi diikuti dengan objek. Terus complements atau pelengkap. Oke, complements itu artinya pelengkap. Terus ada adverbials atau kata keterangan.
Nah, ada yang tahu contoh kata keterangan itu gimana? Nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia aja. Keterangan itu ada apa aja? Misalnya Ada tempat dan dari waktu, Mrs. Waktu. Good, ada Ada tempat. waktu, Ada ada tempat. Mantap. Jadi susunan kalimat ingat, ada subjek, ada verb atau kata kerja, ada objek, ada complements, ada juga adverbials atau kata keterangan. Jadi untuk pertemuan bersama saya ke depan, kita akan hanya fokus ke dua bentuk kalimat, yaitu kalimat yang mengandung kata kerja dan juga nominal sentence atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Cuman dua itu aja selama pertemuan saya. Kita akan belajar menyusun kalimat di berbagai macam situasi dan kegiatan. Lanjut. Oke, I'm so sorry. Oke, coba ada yang mau bacain ini kalimatnya yang sudah saya tulis? Nggak apa-apa. She reads the news every she morning. reads the news every morning. She reads the news every morning. She reads the Artinya news apa? every morning. Coba kita every morning. See? Oke, good. Coba kita artiin bareng-bareng. Artinya apa? She itu apa? Ya. Dia perempuan. Dia perempuan. Terus, ya benar-benar dia perempuan. Terus reads apa? Reads. Membaca. Membaca. Dia perempuan membaca apa dia? News ini? Berita. 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 Terus every morning artinya? Tiap pagi. Tiap pagi. Mantap. Jadi she reads the news every morning artinya dia perempuan membaca berita setiap pagi. Berita setiap pagi. Oke, coba kita lihat satu-satu. Coba Ibu Rita sebutin subjeknya dari kata she reads the news every morning. Yang mana, Bu? Subjeknya dari kata she reads the news every morning. Nih, saya tulis nih, di sini ada nih. Nah, subjeknya mana, Bu? Belum tahu. Nah, coba yang tahu boleh bantu Ibu Rita? Dia perempuan. Dia perempuan. She. Jadi ingat susunan kalimat itu ada subjek, verb, object, complements, adverbials. Oh iya. Nanti di sini ada contohnya she reads the news every morning. Subjeknya dari kalimat ini adalah She. she. Lanjut lagi ke verbnya atau kata kerjanya. Yang mana kata kerjanya? Read. Read. Tadi apa bahasa Indonesianya? Membaca. Baca. Oke. Lanjut lagi untuk objeknya yang mana? The news. The news. Good. Berita. Untuk adverbialnya tadi, katanya itu kata keterangan bisa waktu, bisa tempat. Yang mana tuh? Morning. Every morning. Oke. Every morning. So every morning, is it a time or a place? Time. Time, ya, karena setiap pagi. Mantap, sudah. Kita lanjut lagi. Karena tadi saya sudah janji hari ini kita akan belajar tentang apa? Present tense. Present tense. Simple present tense. Let's take a look about simple present tense. Oke. Jadi teman-teman coba dilihat kalimat simple present tense. Kita fokus di bagian belakangnya. Ada kata tense. Oke. Saya mute dulu ya, biar kedengaran. Oke, di belakangnya ada kata tense. Kira-kira teman-teman tahu nggak tense itu apa? Ada yang tahu tense itu apa? Tidak. Kalau tidak tahu, oke, kalau tidak tahu saya kasih tahu nih. Jadi tense itu adalah perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Aduh, ribet banget ngapalinnya. Tense perubahan waktu kata kerja berdasarkan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Oke, simpelnya kayak gini. Ini adalah perbedaan yang paling menonjol antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Perbedaannya ada di bentuk kata kerjanya. Remember, the difference between Indonesia and English dalam penyusunan kalimatnya itu ada di bentuk kata kerjanya. Coba saya kasih contoh.
Saya kasih kalimat saya minum kopi. Kalimatnya saya minum kopi. Nah, coba saya ubah ke saya minum kopinya sekarang. Kalimatnya akan menjadi saya minum kopi sekarang. Bener nggak, Mas Usman? Sorry, Kak. Ulang. Nah, saya punya kalimat saya minum kopi. Dari saya minum kopi itu kata kerjanya yang mana? Saya minum. Minum. Minum, good. Minum. Oke. Coba perhatikan di kata minumnya ya. Oke. Yes. Saya ubah setiap waktunya. Kalau saya bilang saya minum kopi sekarang, berubah nggak kata minumnya? Berubah. Coba dari saya bilang saya minum kopi, terus saya bilang saya minum kopi sekarang, berubah nggak kata minumnya? Tidak. Tidak. Menambah. Tidak. Ditambah. Ya, yang ditambah apa? Waktunya aja. Coba saya bilang lagi, saya minum kopi kemarin. Minumnya berubah nggak kata kerjanya? Tidak. Waktunya yang berubah. Waktunya aja yang berubah. Coba saya bilang lagi, saya minum kopi besok. Tidak. Berubah nggak minumnya? Tidak. Yang berubah cuma apa? Waktunya kemarin. Waktunya, good. Ingat, kalau di bahasa Indonesia, walaupun waktunya berbeda-beda, kata kerjanya tidak berubah. Benar? Ya. Iya. Ini berbeda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, contohnya kayak tadi, saya minum kopi. Apa bahasa Inggrisnya saya minum kopi? I drink coffee. I drink coffee. I Good. drink kopi. Kalau saya minum kopi itu bahasa Inggrisnya I drink coffee. Tapi kalau saya mau ngomong saya minum kopi sekarang, itu bahasa Inggrisnya adalah I am drinking coffee. I am drinking coffee. Good. Tapi kalau saya mau bilang saya minum kopi kemarin, itu bahasa Inggrisnya adalah drank. I drank ya. I drank coffee yesterday. Nah, kalau saya bilang minum kopinya besok, berarti I will. Iya, I will drink coffee tomorrow. Jadi itu perbedaannya. Teman-teman harus tahu, kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun waktunya berbeda-beda, kata kerjanya akan tetap sama. Sedangkan di bahasa Inggris, kalau waktunya berubah, itu akan merubah kata kerjanya juga. Makanya di sini saya tulis tense itu adalah perubahan kata kerja berdasarkan apa? Waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Oke. Jadi tenses itu atau susunan kalimat yang perubahan bentuk kata kerja sesuai dengan waktu dan sifat itu ada 16. Ada berapa teman-teman? 16. Ada 16, tapi kita nggak belajar semuanya, kita akan belajar yang penting-penting aja. Pembagiannya itu ada present atau di masa sekarang, kan waktu ada yang masa sekarang, terus ada yang past untuk di masa lalu, terus ada yang future untuk di masa yang akan Mendatang. Masa yang akan datang. Nah, untuk yang present, untuk yang masa sekarang, itu ada 4. Ada simple present tense, ada present continuous tense, ada present perfect tense, sama present perfect continuous tense. Teman-teman nggak usah pusing karena kita akan belajar satu persatu. Makanya setiap minggu teman-teman ikutin aja kelas dari Belantika Academy untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya. Karena kita akan belajar semuanya sampai nanti teman-teman mengaplikasikannya dalam pembuatan email, nelpon buyer, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Nah, simple present tense seperti namanya present. Present itu artinya sekarang. Present itu artinya sekarang. Present tense kita punya 4, kita belajar dari yang paling basic, dari yang paling mudah
dulu namanya simple present tense. Namanya aja simple. Jadi dia yang paling pertama. Simple present tense. Simple present tense. Oke, ini yang masa sekarang. Terus ada time signal-nya. Gimana sih cara gunain simple present tense, Miss? Caranya gampang. Teman-teman kalau mau ngomong, diakhiri dengan kata. Yang pertama, often. Often. Kata often ini artinya apa, teman-teman? Coba, tahu artinya? OSTEN. Nah, itu apa tuh artinya? Often. Artinya sering. 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 Good. Jadi, kegunaan dari simple present tense itu adalah untuk menyatakan kejadian yang berulang-ulang. Kalau sering itu berulang-ulang, kan? Ya. Iya. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman mau ngomong saya sering bla bla bla, pakailah simple present tense ini nanti. Often itu sering, terus ada sometimes. Sometimes itu artinya Kadang-kadang. kadang-kadang. Oke. Kalau always? Selalu. Selalu. Always itu selalu. Good, good. Kalau usually? Biasanya. Biasanya, mantap. Kalau really? Benarkah atau apa ya? Itu really, Mas. Oh, sorry. Nah, nih coba dilihat nih. Really? Apa itu artinya? Jarang. Jarang. Oke. Oh, iya. Sorry. Jadi kalau really ini adalah Jarang. rare. Jadi dari kata rare. Terus Rare. never. Tidak pernah. Tidak pernah. Seldom. Jarang. Benar-benar. Jarang. Seldom itu Jarang. jarang. Terus generally. Normal. Oh, enggak. Iya, hampir mirip kayak Secara umum. normally. Secara umum. Iya. Good. Kalau Ya, hampir. everyday, Tiap hari, tiap hari. Kalau every week, tiap minggu, tiap minggu. Every month. tiap bulan. bulan. Oke, mantap. Jadi kalau teman-teman mau ngomong diakhiri sama dengan kata-kata ini, pakailah simple Present tense. simple present tense. Lanjut. Gimana sih cara nyusun kalimatnya? Oke, saya punya satu kalimat di sini. Oke. Saya punya kalimat. Coba saya mau Mas Dava dari Jombang tolong bacain dong kalimatnya. You have meeting every Tuesday. They have meeting. Oke, ada Mas Firman dari Aceh. Coba Mas Firman tolong baca ini kalimatnya. They have meeting every Tuesday. They have meeting every Thursday. Good, mantap. Coba kita buat formulanya. Coba kita lihat gimana sih cara nyusun untuk simple present tense. Oke, saya punya formulanya. Kalimat itu pasti ada kalimat positif, benar? Ya. Kalimat negatif, Yes. sama kalimat Interrogatif. interrogatif. Kalau positif ya bentuknya positif. Kalau negatif pasti ada kata tidak. Kalau interrogatif berarti tanda Tanya. tanya atau kalimat tanya. Rumusnya gampang, teman-teman. Subject, verb 1, CES, object. Oke, mantap. Kalau untuk di simple present tense seperti Mas Dava yang udah bilang tadi, kalimat positif itu rumusnya ada subject, benar? Yes. Ditambah verb 1. Tahu maksudnya verb 1 itu apa, teman-teman? Nggak tahu. Kata kerja. Pakai kalimat. Kata kerja. Kata kerja apa? Oke, kata kerja, Kata kerja orang pertama. atau kata kerja dasar. Kata-kata kerja yang biasa teman-teman dengar. Misalnya, menulis bahasa Inggrisnya apa? Right. Right. Good. Right. Bahasa Inggrisnya minum. Drink. Drink. Bahasa Inggrisnya menjual. Buy. Sell. Sell. Kalau membeli, Buy. buy. Itulah yang dimaksud dengan kata kerja Pertama. kata kerja pertama. Sudah paham? Yes. I understand. Oke, coba teman-teman lihat di sini lagi ada S atau
Is. Tahu Yes. maksudnya teman-teman? S itu plural, satu kalau banyak. Oke, nah tapi ini di kata kerja nih Mas, gimana? Ini bukan plural atau singular lagi nih kalau di kata kerja. Nah, oke, kalau misalnya belum tahu kita next dulu. Nanti saya jelasin di slide berikutnya. Jadi untuk kalimat yang positif rumusnya ada subject, verb one atau kata kerja dasar, ditambahin s atau is, terus ditambahin Objek. ditambahin objek, mantap. Terus ada negatif. Sebutin coba bareng-bareng teman-teman, hidupin aja mikrofonnya nggak apa-apa. I, Subject subject, ditambah do atau Das. das ditambah kalimatnya Not. negatif not, terus ada Not. terus ditambah kata kerja dasar, Verb one. kata kerja dasar atau verb one ditambah Objek. objek, mantap. Lanjut lagi kita ke interrogatif atau kalimat tanya. Ada do atau das di depannya, benar? ya, Yes. Oke, jadi rumusnya do atau das ditambah Subjek. subjek terus Verb one. verb one terus ditambah object, Objek. jangan lupa apa kalau kalimat tanya? what, Kalau kalimat tanya di akhirnya harus ada tanda tanya juga, benar? ya, Yes. Oke, saya ulangin lagi. Untuk simple present tense formulanya untuk kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif ada subject ditambah verb one atau kata kerja dasar, terus ditambahin s atau is. Nanti kita belajar cara penambahan s atau is-nya, ditambahin objek. Kalau yang negatif itu subject ditambah do or does, ditambah not, ditambah verb one atau kata kerja dasar yang pertama, terus ditambah objek. Kalau yang interrogatif, do atau dasnya kita pindahin ke depan, ditambahin subject, ditambahin verb one, ditambahin objek, jangan lupa tanda tanya. Coba teman-teman lihat contohnya. We have meeting every Thursday. They have meeting every Thursday. Kira-kira subjeknya yang mana ya? They. They. Oke. They. Terus verbnya atau kata kerjanya yang mana? Meeting. Meeting. meeting, Coba diperhatiin benar-benar kata kerjanya yang mana ya? Have meeting. Kata kerjanya yang saya kasih waktu 3 detik nih untuk berpikir. 1, 2, Have. F. Yang benar itu F. Yes. Nah, meeting itu walaupun kayak awalannya itu meet ya, bertemu kata kerja, tapi kalau udah jadi meeting itu artinya pertemuan. Pertemuan itu bukan kata kerja lagi tapi udah jadi kata benda. Every Thursday. Thursday itu hari apa? hari Selasa, Ini hari apa? hari Kamis, Hari Kamis. Kamis. Jadi Thursday Kamis. itu hari Kamis. hari Kamis. Sunday, Monday, Minggu, Senin, Selasa. Bukan Selasa, Kak. Itu Tuesday. Sunday, Thursday. Sunday, Monday, Kalau Monday, Kamis itu Selasa. Thursday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Tuesday. Friday, Friday. Saturday, Saturday, and Sunday kan, Minggu. Sunday. Oke, lanjut Sunday. lagi. Berarti artinya they have meeting every Thursday itu mereka punya atau mereka memiliki, have itu memiliki. Mereka memiliki, apa yang mereka miliki? Pertemuan. Pertemuan setiap hari apa? Kamis. Hari Kamis. Kira-kira kalimat ini bentuknya positif, negatif, atau interrogatif? Positif. positif, Pak. Positif. Mantap. Jadi, kalimat yang tadi adalah bentuknya Positif. positif, Positif. Oke. Lanjut lagi. Di bawahnya, saya taruh box baru lagi. Ada 3 bentuk kalimat lagi. They have meeting every Thursday. Itu sama yang kayak atas karena bentuknya Positif. Positif. Kalau kita mau rubah ke kalimat negatif, misalnya mereka tidak punya pertemuan setiap hari Kamis. They do Kita not. butuh They rumus do not. subject
Subject ditambah do or does ditambah not ditambah verb one ditambah Object. object. Coba lihat di kanan kirinya, itu ada saya masukin yang pink-pink itu dalam box. Yes. Jadi do atau does itu pemakainya tergantung subjeknya, nggak bisa kita campur-campur. Kalau do cuman boleh dipakai sama Does. do cuman boleh dipakai sama subjek. Ayu Dewi. Oke, Ayu Dewi. Jadi subjek itu kan ada Ayu Dewi, she, he, it, benar? Yes. Oke, coba nih saya tanya lagi nih. Subjek kayaknya belum ada beberapa yang belum paham. Subjek itu kalau saya bahasa Inggrisnya I. Kalau kamu You. kalau mereka They. kalau kami atau kita We. kalau dia perempuan She. She. He. kalau dia laki-laki He. Z. He. Oke, kalau dia bukan manusia nih, pakai It. Sudah paham subjek? Yes. Paham, Miss. Untuk kalimat negatif sama interrogatif kan kita perlu do sama does, benar? Yes. Do itu Mau boleh nanya, Mbak. Oke. Ini yang untuk maksudnya yang positif sama negatif ini untuk apa gitu? Apakah karena pakai not aja, not ininya atau gimana? Oke. Gini, Mas. Misalnya saya ngomong saya makan kue. Itu kan bentuk kalimatnya positif kan? Positif. Nah, tapi kalau saya ngomong saya tidak makan kue, saya nggak makan kue, itu kan bentuk Negatif. kalimatnya. Negatif. Setiap bentuk itu mau dia positif, negatif, atau tanda tanya misal apakah kamu makan kue, nah itu ada bentuknya masing-masing, ada formulanya masing-masing. Makanya kita perlu rumusnya, gimana cara nyusunnya. Udah paham, Mas? Oke. Oke, mantap. Berarti nanti kalau pertanyaan juga ada negatifnya dong, Mbak ya? Tidakkah kamu makan? Nah, kalau untuk introduce untuk pertanyaan? Bisa, tapi kalau yang ini kita belajar yang biasa aja, pertanyaannya masih bentuk positif. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan ini, ke slide yang ini. Do itu cuma boleh dipakai sama I, you, they, dan we. Boleh dipakai cuma saya, kamu, mereka, kita, atau kami. Selebihnya tidak boleh pakai. Kalau does itu boleh dipakai sama she, he, dan It. Mantap. Coba kita lihat contoh kalimat negatifnya. Ada yang mau bacain? They do not They have do meeting every day Thursday. They do not have meeting every Thursday. Jadi artinya apa ya? Mereka tidak punya pertemuan setiap Kamis. Setiap Kamis. Mantap. Sudah paham? Sudah. Yes. Paham, Miss? Oke, good. Lanjut lagi ke kalimat tanda tanya atau kalimat tanya. Do Do-nya they kita pindahin ke depan. Jadi do you love me? Nah, do you love me itu adalah penggunaan dari simple present tense tuh. Do you love me? Nah, yang ini sama juga. Do they have meeting every Thursday. Thursday? Oke, karena dia kalimat tanya, pasti jawabannya antara iya atau Tidak. No. Tidak. ya. Oke, caranya gampang. Kalau mau jawab orang yang lagi nanya sama kita pakai do they have meeting every Thursday? Jawabannya cuma dua, yaitu yes atau No. No. kalau dia yes, lanjutin dengan subjeknya. Subjeknya apa tadi? They. Terus ditambahin do di belakangnya. Benar? Yes. Oke, kalau kalimatnya negatif, kalau jawabannya tidak, tinggal no ditambah subjeknya apa? They Subject. They. sama Don't. karena Don't. jawabannya Tidak. tidak. Coba saya tanya tuh, tadi ada yang nanya do you love me?
Nah, Yes. do you love me kalau jawabannya yes gimana? Yes, of course. I love you. Positif. Do you love me itu jawabannya gimana? Yes, I do. Yes, Yes, I I do. do. Mantap. Kalau tidak, No, I'm sorry. no apa? No, I'm sorry. do not. No, I. Coba lihat kalau yang No, tidak I itu don't. ditambah do No, I ditambahin don't. no, I don't. Good. Lanjut lagi. Masih ingat tadi formula yang saya kasih tadi? Ada penambahan S dan ES. ES di kata apa? Kata kerja. Di kata kerja. Oke, lanjut. Untuk kalimat yang positif, kata kerjanya harus kita ubah S atau IS jika subjeknya she, he, it. Atau orang ketiga, Enggak. tahu maksudnya orang ketiga tunggal? Tidak. Dia. Orang ketiga tunggal itu benar, kayak dia tapi sebutin namanya. Misalnya nama saya siapa? Miss Ara. Ara, misalnya Miss Ara. Nah, orang ketiga tunggal tuh kayak gitu, cuman satu orang aja. Mr. Usman, Miss Ara. Atau profesi orang juga boleh, misalnya Pak Polisi. Satu orang, gak disebutin dia perempuan, dia laki-laki, tapi langsung sebutin namanya atau profesinya. Itu namanya orang ketiga Tunggal. orang ketiga tunggal. Jadi kalau subjeknya she, he, it, atau orang ketiga tunggal, verbnya kita harus tambahin S atau IS di belakangnya. Coba lihat ke kolom berikutnya. Kata kerja seperti apa yang harus ditambahin S atau IS? Yang pertama, jika kata kerjanya berakhiran dengan C, CH. dengan CH, terus dengan SH. SH, terus O. O, terus X. X, S. S. dan Z. 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 Kalau berakhiran CH, SH, O, X, S, dan Z itu ditambahkan ES belakangnya. Contohnya, watch. Watch itu artinya apa? Nonton. Menonton. Benar. Watch itu artinya Nonton. menonton. Oh, bukan jam ya? Bisa juga jam, tapi saya lagi bahas kata kerja nih. Watch itu Ya. menonton. Jadi kata dalam bahasa Inggris itu bisa macam-macam artinya. Watch itu Iya. bisa jam, bisa menonton, tapi tergantung konteksnya. Kalau saya ngomong kata kerja, watch itu artinya Nonton. menonton. Oke, coba perhatiin kata watch. Kata watch itu berakhiran apa? CH. CH. ES. Berakhiran CH. Ini Bu yang ini. Yang watch itu berakhiran apa? CH. CH. Berakhiran CH. CH. Oke, berakhiran CH. Karena dia berakhiran CH harus ditambahin apa? IS. IS. Tambahin ES. Makanya watch. Watch. Contohnya she watch, he watch, it watch, atau orang ketiga tunggal misalnya nama saya Miss Ara watch. Oke. Watch. Jadi kalau subjeknya she, he, it, bentuknya positif di simple present tense, ketemu kata kerja yang berakhiran CH, SH, O, X, S sama Z itu ditambahin IS. ES. S. Oke, mantap. Terus lanjut lagi kata kerja yang kedua ada wash. Wash itu berakhiran apa? SH. SH. Makanya ditambahin IS. IS. S. Mantap. Kalau go akhirannya O. akhirannya O, berarti kita tambahin IS. 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 Terus ada fix. X. Fix ditambahin IS. ES. 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 Terus ada kiss. Kiss artinya? S. Oh. Kiss artinya? Cium. 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 Akhirannya apa? S. S. Nanti kita tambahin IS. mantap. Lanjut, selain CH, SH, O, X, S sama Z, yang kedua
kita bisa tambahin ES jika kata kerjanya berakhiran huruf Y. Namun sebelumnya huruf mati. Jika kata kerjanya berakhiran huruf Y dan sebelumnya huruf mati, maka kita akan tambahin ES di belakangnya. Oke. Contohnya di sini ada kata fly. Tahu fly itu artinya apa? Terbang. Terbang. Coba lihat akhiran fly itu apa? Y. Y, benar? Yes. Sebelum huruf Y, what is the letter? Huruf apa itu? Sebelum huruf Y, huruf apa? L. L itu huruf mati atau huruf hidup? Huruf mati. Huruf mati, huruf hidup itu ada apa aja? A, A, I, U, E. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi A, kalau I, U, E, O. fly ini Y-nya kan berakhiran huruf Y, terus di depannya huruf L, L atau huruf mati. Makanya kita tambahin ES. Caranya Y-nya kita ganti I, terus tambahin ES. Jadi flies. Flies. Oke. Flies. Lanjut lagi ada kata study. Apa itu study? Belajar. Itu Belajar. belajar. Huruf terakhirnya huruf apa? Y. Huruf Y. Sebelum huruf Y huruf apa? D. Huruf D. Study, belakangnya huruf Y, depannya adalah D atau huruf mati, maka kita Y-nya kita ganti I, terus ditambahin ES. Jadi studies, flies, studies. Lanjut lagi, selain CH, SH, O, X, S, dan Z, terus juga huruf Y namun sebelumnya huruf mati, khusus untuk have itu tadi apa artinya? Punya atau memiliki, dia berubah menjadi bentuk baru. Has. Jadi has. Khusus untuk have aja, dia berubahnya jadi has. Dia tidak ditambahin ES. Dia berubahnya jadi has. Oke. Selanjutnya, karena tadi yang ES sudah. Ya kan, yang ES kita sudah. Terus kata kerja seperti apa yang bisa ditambahin S? Yaitu selain kata kerja yang ada di atas ditambahkan S saja. Contohnya it. It kan belakangnya bukan CH, bukan SH, bukan O, bukan X, bukan Z, bukan S, bukan Y juga, bukan have juga. Ini kan katanya it, ya kan? Ya. Tambahin S aja. Jadi it's. Kalau ditambahan S artinya apa? Dia nggak berubah arti. Dia nggak berubah arti. Ingat, penambahan S atau IS itu tidak merubah artinya, tapi cuman sebagai pelengkap di dalam simple present tense ini. Itu memang rumusnya kayak gitu. Saya kira akan makan lebih dari 1 orang gitu. Enggak. Iya. Nanti kita coba buat contohnya Mas lagi. Terus drink. Drink itu terakhirnya kan bukan CH, bukan SH, bukan O, bukan X, bukan S, bukan Z, benar? Kita tambahin S aja, jadinya Drinks. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita coba ke soal baru? Coba dari yang pertama tadi saya udah jelasin kalimat itu ada apa aja, terus kita belajar tenses. Sekarang simple present tense. Simple present tense itu adalah bentuk kalimat yang merubah kata kerjanya, tapi itu di sekarang. Terus tadi sudah dikasih formulanya, dikasih contohnya, terus ini cara penggunaannya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Udah dicatat tadi rumusnya? Udah di screenshot. Oke, mantap. Sebenarnya nggak usah di screenshot juga nggak apa-apa, Mas, karena nanti recordingnya kan dikirim. Tapi yang penting dicatat, biar ingat pas lagi belajar. Oke, lanjut lagi. Sudah paham berarti kalau tidak ada yang mau bertanya? Saya coba ke soalnya, kita jawab bareng-bareng, oke? Yes. Oke. Saya punya
Oke. Saya punya 5 soal. Oke. Saya punya 5 soal. Mari kita selesaikan bareng-bareng. Apa bahasa Inggrisnya jawaban? Answer. Wah, itu siapa yang ngomong answer? Bagus. Ya, tulisannya memang answer, tapi bacanya tuh answer. Answer. Oke, jawaban. Kalau pertanyaan bahasa Inggrisnya apa? Question. Question. Oke, question. Makanya ada question and answer. Oke, yang pertama soalnya. She bla 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 go to the office every day. She bla 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 go to the office every day. Coba kita breakdown sama-sama. Subjeknya siapa? Si. Subjeknya siapa? She. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya apa? Go. Mantap. Kata kerjanya adalah Go. Go itu artinya apa? Pergi. Dia pergi kemana? Kantor. Kantor. Terus kenapa kita bisa tahu kalau ini simple present tense dari waktu yang mana? Setiap hari. Every day. Every day. Dari kata Every day. Jadi teman-teman nanti kalau mau nelpon orang, mau ngomong sama buyer, terus ada kata-kata every day lah, every week, every month, misalnya silahkan pakai simple present tense. Oke, kita sudah punya subjek sama verb-nya. Dia bentuk kalimatnya positif atau negatif? Positif. Kalimatnya Positif. Coba sebutin kalimat positif apa? Coba tadi saya sudah kasih. Subject, verb. Subjek. Subjek plus She is going to the office every day. plus terus S atau is. S. Mantap, berarti disimak ini tadi saya ngomong. Terus ditambah Objek. objek. Oke. Objek. Lanjut, tadi dia subjeknya siapa? She. She. Oke, verbnya tadi apa? Go. Go. Kira-kira dia akan menjadi go aja atau ada tambahan lainnya? Goes. Goes. Wow, mantap. She goes, kemana dia pergi? Kantor. To the office every day. Office Every day. Oke, wow. Berarti emang diperhatikan nih saya ngomong. Jadi karena subjeknya adalah she, makanya kata kerjanya ditambahin Is. is. Mantap. Coba kita nomor 2. Siapa berani untuk jawab nomor 2? Si. Ayo siapa? Raise hand atau bilang saya miss, biar saya tulis. Oke, saya miss. Oke, Mas Ahmad silahkan. Nomor 2. He doesn't like his partner. Oh, he Does not like his partner. like his partner. Oke. Benar nggak teman-teman yang dibilang Mas Ahmad ini? Kira-kira jawaban Mas Ahmad benar nggak teman-teman? Benar, oke. Coba kita lihat soalnya. Ini ada kata not, artinya kalimatnya Negatif. kalimatnya negatif. Kita lihat subjeknya apa di situ? He. Terus kata kerjanya apa? Likes. Like itu Suka. suka. Oke. Terus objeknya siapa di situ? His His partner. His partner ini artinya apa? Temannya. Temannya. Rekan kerja. Kalau bentuknya negatif, rumusnya itu apa? He does not. Subjek ditambah do atau does ditambah not, ditambah apa lagi?
Verb 1 Verb 1 tambah objek. ditambah objek. Oke, Mas Ahmad tadi jawabnya he does not like his partner. He does not like his partner. Oke, teman-teman. Kan tadi kita sepakat kalau subjeknya she, he, it itu kata kerjanya ditambahin s atau is. Kenapa di sini cuma like aja? Kenapa tidak likes? Karena banyak, sukanya banyak. Nah, jadi jawabannya, Kurang berarti itu S-nya. nah, bukan. Ini jawabannya udah Karena benar. ini- Jawabannya benar. He does not like his partner. Tapi kenapa dia cuma verb 1 aja nggak ditambahin s atau is? Karena coba lihat di sini. Does. Iya. Das-nya udah ada, Yes. Yes. ada is-nya di sini. S-nya dipinjam sama si das-nya. Makanya nggak perlu lagi kita tambahin s atau Yes. Yes. mantap. Udah paham? Yes. Oke. Oh, boleh Kalau simpan pinjam jadinya ya. simpan pinjam, kooperasi simpan pinjam. Coba lanjut lagi nomor 3. Kalau memang sudah paham, pasti nomor 3 bisa. Coba Nggak kelihatan jawab nomor 3, Miss. Turunin Bentar, ya, Miss. Turunin. Ya, bentar. Saya Oke, nomor 3. Ini. Bla bla bla. You come to this event every Friday. Do not Do you come to this event? do Kalimat tanya. Coba sebutin namanya saya, Miss, gitu. Do you come to this Come. event every Friday? Raise hand, raise hand. Mau Raise jawab? hand atau sebutin namanya saya, Miss, gitu. Gak apa-apa. Kita coba. Oke, Mas Dava, silahkan. Mantap. Do you come to this event every day? Every Friday. Oh, Friday. Ulangi lagi, Mas. Do you come to this event every Friday? Oke, kenapa harus pakai do di depannya? Karena Kamu ada you. Pertama ada kata you. You. Terus coba lihat di terakhirnya itu kalimat positif, negatif, atau interrogatif? interrogatif. Interrogatif, mantap. Kalau bentuknya interrogatif atau kalimat tanya, coba sebutin rumusnya bareng-bareng. Kalau bentuknya interrogatif, dua atau Das. atau das. Tambah ditambah subjek. subjek, Objek. Verb Verb perempuan, terus tambah objek. ditambah Objek. objek. Terus jangan lupa tanda Tanda tanya. tanda tanya. Good. Kita lihat soal nomor 3 tadi, subjeknya siapa di sini? You. You You. Berarti you itu pakai do atau das ya? do Do atau das? Do. Do you. Terus kata kerjanya tadi apa? Kata kerjanya? come to this. Come. Come. Oke, do you? Come. Do you come? Terus ini apa? To this event every Friday. Subject. Keterangan. Iya, Oke. keterangannya. Oke. Coba artiin, siapa yang bisa artiin? Apakah Artinya kamu apa? datang setiap hari Jumat? Kamu datang di Oke. acara setiap hari? Hari Setiap apa? Jumat. Setiap Setiap Jumat. hari Jumat. Kalau saya bilangnya iya, jawabannya gimana? Yes, I do. Yes, I Kalau saya bilang tidak, No, 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 I No, I no, I No, I don't. can. I do No, not. I don't. No, Oke, I good. don't. Nomor 4, siapa yang bisa jawab? And Santi reads. Coba. Yang bisa jawab, raise hand lagi atau sebutin namanya aja. Ayo teman-teman yang lain. Siapa yang bisa jawab? Mas Dava mau jawab lagi? Coba siapa yang mau jawab ini nomor 4? Jangan bingung. Sinta and Santi bla 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 read the newspaper every morning. Ada yang mau jawab?
Sinta and Santi read the newspaper every morning. Oke, satu-satu. Coba siapa yang mau jawab tunjuk tangannya atau sebutin namanya. Mas Susilo mau jawab? Atau Ibu Ayu deh, Ibu Ayu coba Bu. Jawabannya apa? Sinta and Santi reads the newspaper every morning. Oke, sebentar saya klik di sini. Berarti jawaban Ibu Sinta and Santi reads ya Bu? Reads Reads. Reads apa tadi? The news ya? paper every morning. Newspaper. The Every morning. newspaper every morning. Kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar. Benar. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar atau salah? Benar. Ada yang jawabnya salah? Sinta and Santi. Coba diingat-ingat lagi. Yang boleh pakai S atau IS itu siapa ya? She, he, it, orang ketiga tunggal. Kira-kira? Nah, jadi Sinta benar. and Santi ini kurang tepat kalau pakai reads. Tahu kenapa? Oh iya, Wi. Saya bilang orang ketiga tunggal itu jumlahnya berapa? Satu. Kalau Sinta dan Santi itu ada berapa orang? Dua. Ada dua. Berarti boleh nggak pakai S atau IS? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang benar itu Sinta and Santi read tanpa S. S. Oke, good. Sinta and Santi read the newspaper every Morning. morning. Oke, lanjut soal terakhir sebelum kita ke percakapan. Mr. Herdiawan bla 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 need a new employee. Mr. Herdiawan needs a new employee. Mr. Herdiawan pakai S ya? Yes. A new Employee. Ada yang tahu artinya? Mr. Herdiawan. Need itu apa need? Memerlukan. Memerlukan atau Membutuhkan. membutuhkan. A new employee. Apa itu? Employee itu karyawan. Karyawannya ada berapa orang? Banyak. Coba lihat ini ada itu artinya? Itu artinya seorang. Seorang atau sebuah. Seorang atau sebuah, tapi kalau manusia kan seorang. Iya, iya. Jadi Mr. Herdiawan needs a new employee. Good job. Sudah paham berarti semuanya? Dikit. Masih belum paham? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Di sini ada let's practice. Tahu artinya let's practice? Ayo praktik. Ayo praktik atau ayo berlatih. Di sini saya punya seseorang lagi megang apa? Kopi. Gak tahu itu megang cangkir. Apa bahasa Inggrisnya gelas tuh? Gelas. Gelas. Tapi kalau misalnya Gelas. gelasnya lebih untuk gelas kopi atau gelas teh itu bahasa Inggrisnya apa? Glasses. Cup. Ada yang tahu cup? Gelas. Nah, kalau kopi terus teh itu lebih tepatnya pakai cup. Cup. Oke, ada yang mau bantu saya tolong bacain dialognya? Ada yang mau baca dialognya kayak kemarin? Jawaban Mas Dava mau? Oke, coba yang lain tolong mute dulu biar kita dengar suara Mas Dava. Silahkan Mas Dava, saya mulai. 1, 2, 3. Hello everyone. I would like to introduce myself. My name is Agus Kurniawan. I work
as a manager in a national bank. Every day, I always get up at apa ya? 5 a.m. Bacanya IM. EM. IM. Oke, lanjut. I habitually drink a cup of coffee every morning before I go to my office. Usually, I go to my office by public transportation. I am a punctual person. Therefore, I always arrive on time in the office. I work from 8 to 70. I have a duty to manage everything, such as maintaining work performance, checking workers' work, evaluating daily targets. I am so happy with my work. Oke, terima kasih Mas Dava. Gimana Mas Dava? Ada kesulitan untuk bacanya? Sedikit, Miss. Sedikit. Oke, coba kita lihat satu persatu. Coba saya tanya nih, kira-kira nama orang tadi siapa kalau ada yang nyimak? Agus Kurniawan. Agus. Agus, Pak Agus. Oke, lanjut ya. Dia pertama ngomong hello everyone, artinya Halo semuanya. I would like to introduce myself. Saya akan memperkenalkan Kenalkan diri. diri. Oke, saya tanya di sini, kira-kira ada nggak penggunaan simple present tense dari kata yang ini, dari kalimat yang ini? Ada everyone. Coba dulu dilihat. Ada nggak kalimat simple present tense-nya? Tidak ada. Tidak ada, karena di sini cuma hello everyone, halo semuanya. Terus Semuanya. I would like, ada would-nya. Kita kan nggak butuh would. Tadi kita habis subjek langsung verb atau kata Kata kerja. kerja. Oke, Kata berarti kerja. nggak ada nih yang di sini. Kita lanjut lagi. Nah, my name is Agus Kurniawan. Nama saya Agus Kurniawan. I work as a manager in a national bank. Aku Saya bekerja bekerja di manajer. Abang Itu artinya apa? Sebagai Sebagai manajer di nasional. di national Nasional. bank. Nasional Bank Bank. Nasional. Bank nasional. Kalau di sini ada nggak kalimat simple present tense-nya yang mengandung kata kerja? Manager. Coba, yang mana tuh? Ada nggak kalimat simple present tense-nya yang ada kata kerjanya? I work. I work. I work. Good. I work as a manager in a national Bank. 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 Okay. I work as a manager in a national bank. Ada subjeknya siapa? I. I. Terus ini apa? Kata kerja. Kata kerja artinya apa? Bekerja. Bekerja. Bekerja sebagai apa dia? Manajer. I work as a manager di mana? Bank Nasional. Bank nasional. Bank Nasional. Di Bank Mantap. nasional. Oke, berarti teman-teman udah bisa bedain yang mana kalimat simple present tense atau tidak. Lanjut lagi. Tuh, ada bank. Every day I always get up at 5 a.m. Artinya, Setiap Setiap hari. hari saya selalu berangkat jam Jam 5. 5 pagi. oke, lihat kata get up. Get up itu artinya apa? Bangun. Bangun. Selain get up,
Bangun itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Sorry. Wake up. Wake up. Bedanya wake up sama get up itu apa? Lupa itu. Melek. Wake up baru bangun. Nah, wake up itu baru melek. Tapi kalau get up itu udah berdiri dari kasurnya atau udah bangun, udah mau gerak nih, mau ke kamar mandi kek, mau ambil kopi kek, itu namanya get 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 up. 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 Udah paham? Yes. Coba di kalimat ini ada nggak simple present tense-nya? Every day I always get up at 5 a.m. Ada. 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 Gimana kita bisa tahu itu kalimat simple present tense? Every day. Every day Every day. sama satu lagi ada. Always. 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 Every day sama. Always. Mantap. Lanjut lagi. I habitually drink a cup of coffee every morning before I go to my office. Ada nggak kalimat simple present tense-nya? Ada. Yang mana tuh? Every morning. Coba dibaca yang lengkap-lengkap kalimatnya. I habitually drink a cup of coffee every morning before I go to my office. Oke, jadi satu full kalimat itu semuanya simple present tense. Kita bisa tahu dari mana? Yang pertama ada habitually. Habitually ini maksudnya kayak biasanya tuh juga bisa artinya. Habitually. Biasanya. Terus every morning. Sudah jelas setiap Pagi. Oke, lanjut lagi. Usually I go to my office by public transportation. Artinya apa? Usually. Biasanya Naik bis. public transportation itu apa? Angkot. Public transportation itu adalah angkutan Umum. Angkutan umum. Public itu umum atau public. Terus transportation itu adalah transportasi. Kira-kira ada nggak simple present tense-nya di sini? Ada usually itu. Ada. Oke, usually. Mantap. Jadi usually I go to my office by public transportation. Yang mana subjeknya di sini teman-teman? Coba teman-teman lihat. I. Verb-nya mana? Verb-nya go. Go. Kenapa bukan I go? Bukan. Kenapa bukan I goes? Kenapa di situ saya tulis I go ya? Karena ada to. Yang lain lagi? Coba ingat-ingat yang tadi rumusnya, kalau kalimatnya positif, kata kerjaan ditambahin S atau IS, itu subjeknya boleh ada apa aja ya? Kadang nggak ada. Nah, coba diingat lagi, kalau subjeknya bukan she, he, it, atau orang ketiga tunggal, kita tidak usah nambahin S atau IS. Di sini kan subjeknya itu I. Jadi makanya kita nggak usah tambahin S atau IS. Oke, lanjut lagi. I am a punctual person. Tahu artinya? No. Jadi bacanya I am a punctual. Punctual person. Artinya saya adalah orang yang tepat waktu. Jadi punctual itu artinya tepat waktu. Siapa di sini yang tepat waktu? Tadi masuk ke kelas. Agus. Mas Agus. Jadi harus Mas Agus yang ini. Mas siapa tadi yang ngomong? I am. Mas Usman. Berarti Mas Usman itu a punctual person atau orang yang tepat waktu. Good. Therefore, I always arrive on time. Therefore, tahu artinya? Therefore itu artinya sama kayak so. Sehingga atau jadi juga boleh. Sehingga atau jadi, I always arrive on time. Saya selalu. What is arrive? Arrive. Datang. Lalu tepat waktu. Datang atau arrive itu lebih tepatnya sampai. Sampai tepat waktu. Coba kita lihat tadi. I am a punctual person. Ini ada kalimat
simple present tense yang mengandung kata kerjanya nggak? Yes. Saya adalah orang yang tepat waktu. Kira-kira ada kata kerjanya nggak? Oh. Enggak. No. Tidak ada. Berarti ini bukan simple present tense yang mengandung kata kerja. Coba yang di kalimat tadi, therefore I always arrive on time, itu kira-kira ada simple present tense yang mengandung kata kerja? Yes. I always. Ada. Yes. Alright. Always. Always, karena ada kata? Ada I. kata o? Always. Always. Always itu artinya? Selalu. 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 I always arrive on time. In the office, I work from 8 to... Apa bahasa Inggrisnya 17? 17. With 17, berarti 17. In the office, I work from 8 to 17. Di kantor, saya kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kira-kira ada simple present tense-nya? Simple present tense. In the office, I Work. work. Oke. Work. Jadi ada simple present tense-nya? Ada, yaitu I work from 8 to 17. Oke. Wah, ini panjang banget. I have a duty to manage everything, such as maintaining worker performance, checking workers' work, evaluating daily targets. Ini bahasanya apa, ETC itu? Dan Dan lain-lain. lain sebagainya. Itu artinya, kalau bahasanya gimana ETC dalam bahasa Inggris? Exectra, bacanya exectra. Exectra, okay. I have a duty to manage everything, such as maintaining worker performance, checking workers' work, evaluating daily targets, and etc. I have a duty, itu artinya saya punya apa duty itu? Tugas atau Sibukan. kewajiban. 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 Saya punya tugas atau kewajiban untuk apa? Tuh itu kan untuk manage. Memanage, ya, mengatur, ya, everything. Apa everything? Semuanya. Semuanya. Such as itu artinya? Mulai dari. Boleh mulai dari atau seperti. Seperti yang pertama, maintaining worker performance, artinya maintaining itu memaintain, worker itu apa? Pekerja. Pekerja. Performance itu ya performa. Berarti maintain, performa, Pekerja. Terus checking workers work. Apa artinya? Mengecek pekerja. Cek pekerja. Iya, mengecek kerjaan si pekerja. Terus yang terakhir, evaluating daily targets. Mengevaluasi target setiap hari. Wah, mantap. Dan sebagainya. Ada kalimat simple present tense-nya di sini? I have. Iya, ada. I have a Duty. Mantap. I'm so happy with my work. Saya senang. Senang dengan pekerjaan saya. Saya senang dengan pekerjaan saya. Kira-kira ini bentuknya verbal atau nominal nih, simple present tense-nya nih. Ada kata kerjanya nggak? Verbal. Ada kata kerjanya nggak? I'm so happy Ada. with my work. Yang mana? Happy. My work. Oke, coba ingat-ingat artinya. I'm so happy with my work itu artinya saya sangat senang dengan kerjaan saya. Ya, happy. Ada nggak kata kerjanya di situ? Oh, Tidak. Tidak ada. Jadi gini teman-teman. Lihat di sini ada kata my. Oke, remember. Kalau ada kata my, kita tambahin sesuatu di belakangnya. Di belakangnya itu udah pasti benda. Contohnya, my glass. Gelas saya. Apa lagi ya? My glasses. Kacamata saya. My book. Buku Buku saya. Buku saya. My pen. Pulpen Pena saya. saya. Pulpen saya. Jadi kalau my work itu artinya
Kerjaan saya. Pekerjaan saya. Pekerjaan saya, bukan kerja lagi. Karena udah ada kata My. my itu untuk saya. Kalau buku kamu bahasa Inggrisnya apa? Your book. Your book. Good. Kalau Your book. buku kami? Our book. Our We. book. Our No, book. our book. Udah benar. Our Our book. book. Kalau buku dia perempuan? His book. Dia perempuan. Sis book. Sis book. Dia This perempuan. book. Her She is book. His. Her? Apa? Her Her book. book. Her book. Kalau dia tulisannya mau tahu? Gini. Kalau buku dia itu her book. Oh iya. Nah, kalau bukunya punya dia laki-laki? Facebook. His? Facebook. His book. Gitu. Makanya kalau ada orang ngomong my love itu artinya Cinta saya. cinta. Pacar sayang. Nah, pacar saya boleh, kesayangan saya boleh. Paham sudah? Paham banget. Oke, good. Saya mau stop share dulu. Oke, waduh, masih banyak nih orangnya. Coba teman-teman aktifin kameranya karena kita bakalan ngobrol. Oke, sudah paham tadi kan penggunaan simple present tense? Sudah paham belum? Sedikit paham. Sedikit. Sedikit. Oke. Saya minta per orang siapin satu Sedikit kalimat. paham. Oke, mantap. Saya minta sekarang setiap orang siapin satu kalimat menggunakan simple present tense. Terserah mau bentuknya positif, negatif, atau interrogatif. Terserah. Siapin satu. Contohin. Saya contohin, misalnya kalimat saya itu adalah saya mau bilang apa ya? I work as a teacher. Oke, saya kata-katanya ini. I work as a teacher. Oh, nggak usah. Saya ini aja. Saya membaca. I read a book every morning. I read a book every morning karena ada kata every morning itu artinya menggunakan simple Present. simple present tense. Subjeknya ada I, verbnya ada read, objeknya ada a book. Saya membaca sebuah buku setiap pagi. Coba teman-teman siapin satu kata yang menggunakan simple present tense. Terserah mau positif, negatif, interrogatif. Nanti saya panggil namanya. Kalau ini bentuknya positif. Coba pikirin kira-kira apa ya? Terserah mau dari keseharian teman-teman juga boleh. Sorry, Miss, I get some food first ya. You get what? We go to Oke, sudah ready? Ready. Ready, mantap. Coba Ibu Kasmawati dari Banten, silahkan. Do you like orange? Oh, mantap. Kalimatnya kalimat tanya, Bu ya? Iya. Do you you like orange? Wow. Artinya apa, Bu? Apakah kamu suka jeruk? Oke. Kenapa pakai do, Bu? Karena subjeknya? Subjeknya you. You. Karena selain she, he, it, itu pakai? Does. Pakai, ya kalau she, it pakai does. Kalau I, you, Dewi itu pakai? Do. Nah, oke. Lanjut lagi, coba siapa ya? Mas Henry Yulianto. Yeah. Apa? I will go survey to the supplier. I will
goes to the supplier. Supplier. Oke. Oke, teman-teman, kira-kira ini kalimat dari Mas siapa tadi? Mas. Mana Masnya? Mas Henry. Kira-kira kalimat dari Mas Henry ini benar atau salah? Kalau pakai simple present tense. I will go atau I will. Oke. First. Coba diingat-ingat teman-teman. Rumusnya kita nggak ada pakai will kan? Iya. Ya. Nah, rumusnya kan cuma subjek ditambah verb One. one, s atau is ditambah Objek. Jadi yang benar gimana buatnya kalau saya pergi ke supplier misalnya? I go to the supplier. I go to the supplier. Nah, sebenarnya masih ada yang kurang. Masa kita mau pergi ke supplier misalnya go to apa ya? Cek di supplier misalnya. Tapi nggak apa-apa, kita yang lihat ininya aja. Berarti I go to. supplier. Oke. Lanjut lagi mungkin satu orang lagi. Siapa ya? Coba dibuka dong kameranya, saya mau lihat. Masa itu aja yang jawab dari tadi? Kok Mas Rizky mukanya mirip kayak Mas ini, Mas Henry? Oh, bukan. Coba Mas Rizky. Satu I kali go aja. to swimming. I go to swimming every month. Oh, I go to swim Swimming. Every month. every month. Good. Kira-kira benar nggak jawaban dari Mas Rizky ini? Benar. Ini berenang. Oke. Ya. Kalau yang ininya teman-teman, yang ininya benar. Ini udah benar, ini simple present tense gara-gara ada every month. Tapi coba lihat di sini, ini saya kasih informasi tambahan. Kalau ada kata to, ingat kalau ada kata to, saya besarin aja. Yes. Itu nggak boleh diikuti sama verb ditambah ing. Itu nggak boleh. Coba dimatiin dulu. Oke, jadi kalau ada kata to, mungkin bisa di-mute dulu teman-teman biar suara saya kedengaran. Nggak dengar, Miss. Oke, jadi saya ulang. Jadi kalau ada kata to, itu nggak boleh diikutin sama kata kerja yang ada ing-nya. Jadi yang benar gimana? I go to swim. I go to swim every. Morning. Oke. Yang benar itu adalah I go to swim every Morning. month. Satu lagi deh, satu orang lagi, terakhir. Mas Dava dari Jombang, coba. We go to school by bus. We go to school by bus. Mantap. Artinya apa, Mas? Kami pergi sekolah menggunakan bus. Menggunakan bus, ya oke. Sudah paham teman-teman hari ini pembelajarannya? Yes. Oke, mantap. Mungkin untuk penutup seperti biasa saya kasih ekstra bonus nih teman-teman. Untuk sebagai penutup kita. Coba kita lihat kita punya apa di sini? Ekstra bonus. Ekstra bonus ada irregular verb. Nah, ini bentuk-bentuk kata kerja. Jadi kata kerja itu seperti yang saya bilang, kalau dia waktunya berubah, dia bisa berubah juga. Jadi ada 4 sebenarnya bentuk kata kerja. Ada verb 1, verb 2, verb 3, sama verb ditambahin ing kayak swimming tadi. Nah, ini
ini saya kasih semuanya nih. Ada verb 1, verb 2, verb 3-nya. Kalau verb ing itu tambahin aja dari verb 1 tambahin ing. Contohnya ya. Buying. Buy. Oke, buy. Verb 2-nya Book. both. Verb 3-nya Both. both. Artinya apa kalau buy? Membeli. Beli. Terus tadi kan kita pakai verb berapa? Verb 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 1. one. Verb 1. Terus verb 2 atau verb 3-nya kapan yang kita pakai? Apabila diganti waktu. Nah, apabila diganti waktu artinya di tenses yang lain, benar? Yang lain, ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu cara penggunaan verb 2 dan verb 3-nya, jangan lupa dan jangan skip kelas kita setiap hari Kamis. Karena kita bakalan belajar untuk penggunaan verb 2 sama verb 3-nya. Kalau verb 3 nanti mungkin di pertemuan berikutnya lagi. 2 minggu yang akan datang kita akan belajar tentang penggunaan verb 3-nya. Jadi jangan dilewatkan kelasnya karena kita bakalan belajar semua tenses yang memang perlu ketika kita ngomong. Oke, lanjut lagi. Verb 1-nya ada buy, verb 2-nya ada both, verb 3-nya ada both artinya membeli. Terus ada become, verb 2-nya Became. Verb 1-nya become, verb 2-nya became, verb 3-nya Become. Verb 1-nya yang bawah itu ada Build. bacanya build. Verb 2-nya Build. pakai T, terus verb 3-nya Build. juga. Artinya membangun. Terus ada verb 1 dari give. Verb Given. 2-nya give, verb 3-nya given. atau Memberi. Terus yang terakhir ada kata Pay. terus verb 2-nya Paid. verb 3-nya Paid. artinya membayar. Oke, silakan dicatat ini kalau memang dirasa ini perlu, karena nih kalau misalnya ngobrol sama buyer atau kegiatan sehari-hari sering ada nih menjadi, membeli, membangun, memberi atau membayar. Silakan dicatat dulu kalau mau. Kalau Drink. Already, Miss. Oke, ada yang foto, ada yang catat. Oke, sudah. Yes. Kayaknya udah selesai juga waktu kita, udah lewat juga. Kita stop dulu share screen-nya. Gimana teman-teman? Bingung nggak hari ini? Lebih susah daripada yang kemarin? Lumayan. Iya, kan saya sudah bilang kemarin kita bakalan masuk pembelajaran yang lebih complicated lagi. Makanya jangan kendor dari yang pertama. Karena yang pertama Lebih enak praktik langsung kalau bahasa Inggrisnya. Iya benar, lebih enak praktik langsung kayak tadi contohnya teman-teman buat kalimat. Besok kita masih belajar simple present tense, tapi besok kita bakalan lebih banyak dialognya. Penggunaan dari simple present tense kayak Mas Usman ngomong tadi lebih enak langsung prakteknya daripada Soalnya pernah belajar. jadi resepsionis, jadi itu kerjaan bisa, tapi kalau kelas belajar begini bingung saya. Makanya kalau ngomong sama bule lebih gampang. Makanya harus sering latihan ya Mas. Ya, lebih ya masalah itu kata kerja, bahasa Indonesia aja kita bingung masalah kata kerja, kata ini itu. Besok pertemuan berikutnya kita masih bahas simple present tense, tapi besok kita lebih banyak prakteknya biar kata Mas Usman semakin banyak praktek dan semakin bisa bahasa Inggrisnya. Oke teman-teman, kayaknya kita akhiri dulu pertemuannya. Ada yang ingin ditanyakan? No. There is no question? No question. Oke, no question. Tapi mungkin sebelum kita tutup, gimana sih perasaan teman-teman belajar bahasa Inggris bareng-bareng? Very good. Very good. Ada lagi? Happy. Oke. Happy. Really happy kata Ibu Siti. Makasih. Excited. Excited. Oke. Excited. Oke, thank you teman-teman. Kayaknya udah waktu istirahat juga. Seperti biasa, sebelum kita tutup kelasnya, harus open kamera dulu. Kita mau... Wih, cantik. Cantik ini. Siapa itu? Mas. Siapa yang cantik, Mas? Oke, kita... Mbak Ayu.
Nah, Mbak Ayu. Tuh Mbak Ayu. Ini juga lebih cantik. Aduh. Kok malah jadi ini tempat jodoh-jodohan. Oke, kita nanti aja Mas Usman kalau Mas Usman mau kenalan sama Mbak Ayu, bisa aja Mbak Ayu. Kita ada di grup ya. Ya. Aduh, nanti Mbak Ayu nggak mau masuk lagi nih ke kelas gara-gara Mas Usman. Udah punya suami ya. Udah punya suami, Mas? Nggak boleh, Mas. Ya, Mas Usman cari yang lain aja dulu. Oke, lanjut kita itu ya dokumentasi. Silahkan hidupin kameranya. Ya, silahkan hidupin kameranya. Semuanya. Jempolnya dong. Oke, ada Mas Hermawan, ada Mas Rizky, ada Mas Aditya, ada Mas Yusandi, ada Mas Ali Asmin, ada Mas Winarno, ada Mas Andi baru dibuka kameranya, terus ada Ibu Rita. Oke, 1, 2, 3. Oke, sepertinya harus kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ketemu lagi besok seperti biasa di hari Kamis minggu depan. Kita masih akan bahas simple present tense, tapi kita akan lebih ke prakteknya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dan sampai jumpa minggu depan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Good night. Nice.